Tadi disinggung Ustadz tentang kebersamaan dan kelompok. Mohon nasihat juga untuk kami karena masih banyak warga di Blora ini juga yang belum kelompokan Ustadz. Belum kelompokan, nasihat untuk kami agar kami itu aktif kelompok. Karena kebanyakan itu ya satu dukuh itu kadang-kadang baru satu orang. Ya, alasan jaraknya cukup jauh karena katanya kelompok itu kan dekat-dekat. Dengan alasan itu akhirnya ya tidak mau kelompokan, walaupun kalau naik motor paling ya 10 menit, seperempat jam sudah sampai. Dan juga misalkan hujan deras Ustaz, kami itu juga kadang-kadang juga malas untuk kelompokan seperti itu. Nah ini juga mohon nasihatnya untuk kami agar kami lebih semangat lagi Ustaz untuk mengkaji, karena nasihat Ustaz tadi kita hanya sementara di dunia ini. Atas jawaban Ustaz kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok. Ada apa toh kok tidak kerso kelompok? Karena jauh-jauh nyepeda motor 10 menit, 15 menit. Karena kelompok harus yang dekat-dekat. Kebetulan yang dekat satu desa hanya satu orang. Warga MTA yang lain ternyata beda desa. Apa terus tidak kelompok? Semua perintah agama ini qadrul mustata', semaksimalnya fattaqullah mastata'tum. Kalau di kampung ini warga MTA hanya 2, nanti satu di kampung sebelah, satunya lagi kampung sebelah hanya ada 1, maka itulah yang terdekat. Maka ini wajib untuk kelompok. Lah nanti kalau kampung ini sudah banyak, ini sudah banyak, ini sudah banyak, maka kelompoknya warga MTA di kampung ini dengan warga MTA di kampung ini, yang ini dengan ini, yang ini dengan ini. Kalau sekarang di sini adanya baru 2, sana 1, sana 2, sana 3, beda-beda kampung, berarti itu yang terdekat. Harus kelompok itu. Ini fenomena ada kok di MTA. Tambah sedikit tidak apa-apa ya. Pemahaman sudah sama dengan apa yang dipahami di MTA. Pengamalan sudah sama persis. Dengarkan pengajiannya juga seneng, tekun, istiqomah. Kalau ada seruan jihad bil amwal juga tidak ketinggalan. Misal majelis, ini donasi Palestina, mau percaya untuk menyalurkan lewat MTA. Tetapi sudah jadi mustami 10 tahun, 15 tahun. Ketika harus terikat dengan nidom-nidom majelis, tiba-tiba berhenti ngajinya. Tidak mau terikat dengan aturan majelis. Maka ada yang jadi mustami 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun. Lah mustami puluhan tahun nih, apa ora bosen dadi mustami? Nah, ini nggak akan jadi nih. Ini kurang baik untuk kebersamaan. Tapi itu insya Allah di perwakilan lain. Kalau perwakilan Bluro insya Allah sudah kelompok semuanya. Sudah kelompok semuanya. Tadi ada yang mengamini amin, ada yang sama. Nah, terus yang benar yang mana? Pokoknya mulai setelah sore hari ini, ya, mudah-mudahan hatinya terbuka, mata hatinya terbuka, pikirannya terbuka, bahwa salah satu kegiatan ketika kita ngaji di MTA yang harus kita lakukan adalah kelompok. Mudah-mudahan sesudah ini kelompok itu sebagai kebutuhan sabilillah. Saya kelompok bertemu saudara-saudara saya,
Satu, saya lakukan hanya untuk Allah, untuk silaturahim, dapat pahala kebaikan silaturahim. Kemudian di situ saling mengenal, ta'aruf. Kalau sudah saling mengenal, meningkat saling tafahum, memahami. Oh, ternyata yang saya kira saya sudah yang paling sulit dalam hidup ini, ternyata saudara kelompok saya masih ada yang lebih sulit, tetapi qanaah. Saling tafahum itu, kita tidak hanya kenal nama, tetapi kita kenal, oh ternyata anaknya 4 atau 3, oh ini sakit, tidak bisa berobat karena tidak punya biaya. Bagaimana biar anak saudara saya ini bisa berobat? Maka kelompoknya akan terpanggil hatinya untuk saling bertakaful, tolong menolong. Jadi kelompok kita itu tidak hanya berhenti di ta'aruf tafahum tok. Kalau hanya ta'aruf dan tafahum itu mudah. Dari yang belum kenal maka saling kenal, dari yang belum memahami saling memahami. Kalau sudah saling memahami, action berikutnya yang ketiga, saling bantu membantu, tolong menolong, itu takaful. Kalau takaful dengan tenaga, ijik semangat. Takaful dengan pikiran, ijik semangat karena enggak keluar harta. Begitu takaful harus dengan biaya, pamit. Kalau izin riyin, pamit karena harus mengeluarkan biaya. Ya ini ya tidak baik. Nah, maka kelompok itu penting, bukan untuk kepentingan kita atau MTA, tapi untuk kepentingan panjenengan di hadapan Allah. Kepentingan kita semua di hadapan Allah. Karena kita butuh kepada Allah, bukan Allah butuh kepada kita. Coba kalau panjenengan tidak kelompok, bagaimana panjenengan tahu perso keadaan saudara-saudara panjenengan? Kalau yang ibu-ibu, bagaimana panjenengan perso saudari panjenengan? Kalau itu tidak kelompok. Maka mohon, ini kan di sini pengurus semua atau ini di ruangan ini jangan-jangan pengurusnya yora kelompok ini. Maka wajar warga di cabang juga tidak kelompok. Nyontoh jenengan jangan-jangan ini. Dah insya Allah pengurusnya sudah kelompok semua. Sebagai contoh, saya yakin, hakul yakin, pengurus dan guru daerah juga sudah intidom dengan nidom, termasuk kelompok. Ya. Saya husnudan begitu, hakul yakin. Sehingga warga panjenengan nanti akan nyontoh. Lah, nek jenengan amanai pengurus atau guru daerah, ini warga ya harus kelompok ngene. Karena kelompok itu begini, kebaikannya begini. Terus warganya tanya, "Lah jenengan kok mboten nate rawuh, Ustaz?" Apa yang akan jenengan jawab? Maka beri contoh dulu, baru mengajak kepada kebaikan. Pengurus, guru daerah, beri contoh dulu. Beri keteladanan dulu, jalankan contoh dan keteladanan itu, baru jenengan mengingatkan dan mengajak warga yang ada di cabang. Maka sangat wajar kalau sampai pengurus guru daerahnya saja tidak pernah kelompok, naudzubillah, andai kata ada. Maka wajar warganya tidak kelompok. Kenapa? Karena yang dicontoh juga tidak bisa dijadikan contoh. Hanya pandai memberi contoh, tetapi tidak pandai mengamalkan contoh yang dia contohkan. Insya Allah di sini tidak ada, ya. Tidak ada, saya yakin tidak ada, ini hakul yakin. Iya.
Ya, cukup ya Bapak Ibu.